اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang sudah tahun 656 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas kitab jihad pada bab asyhada'u khamsatun. Orang mati syahid ada 5 macam. Hadis 82 wa bisanadil muttasil ila al-muallif al-Mundhiri rahimahullah ta'ala qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariqi fa akhkhara ranting فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. Yang berkaitan dengan adalah hadis yang kedua, karena di sini ada 2 hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mati syahid ada 5. Dalam hadis yang lain beliau sebutkan 7. Makanya para ulama mengatakan al-adadu la mafhuma lahu, yang artinya atau maksudnya adalah jumlah itu tidak untuk membatasi. Beliau waktu itu diberitahu oleh Allah 5, maka beliau sampaikan 5. Kemudian diberitahu lagi oleh Allah, maka beliau sampaikan lagi menjadi 7. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang mati karena ta'un, yaitu wabah sakit. Kemudian mabtun, sakit perut, apapun model sakit perutnya, termasuk diare, disentri dan sebagainya. Gharik, yang tenggelam. Sahibul hadmi, yang kejatuhan benda yang berat kemudian mati, seperti reruntuhan gempa. Wa syahid fisabilillah, yaitu dalam perang fisabilillah. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa kata-kata sabilillah itu kalau mutlak maka makna asalnya adalah perang. Kapan sabilillah bisa diartikan umum selain perang? Ya ketika ada penjelasan dari para ulama yang menunjukkan umum, atau ketika ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu umum. Itu asalnya kata-kata sabilillah maksudnya adalah apa? Jihad fisabilillah. Kemudian orang mati syahid ada 3 macam. Ada syahid dunia saja, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Nah 5 ini, 4 yang pertama adalah syahid akhirat. Sehingga di dunia mereka tidak dianggap sebagai syahid, sehingga tetap dimandikan, tetap disolatkan seperti biasa. Yang nomor 5 saja, yaitu yang syahid dalam medan jihad, itulah yang disebut sebagai syahid dunia akhirat. Maka syahid akhirat maksudnya besok di akhirat dikelompokkan orang-orang yang mati syahid. Adapun syahid dunia itu maksudnya yang di dunia diperlakukan sebagai orang syahid, maka tidak dimandikan jenazahnya, tidak disalatkan jenazahnya. Adapun yang terakhir, yaitu orang yang hanya syahid di dunia, itu adalah orang-orang yang syahid secara zahir tapi sebenarnya dia kafir kepada Allah. Misalnya orang munafik, ya, dia ikut perang akhirnya mati dalam medan jihad. Nah, disebut syahid di dunianya, tetapi di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ta'un syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit adalah mati syahid bagi setiap orang muslim. Fadhal. Di sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrata qalat qultu bi ta'un qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatu li kulli muslimin. Ya, ini menguatkan hadis pertama tadi yang mengatakan mat'un, atau menafsirkan kata-kata mat'un bahwa mat'un itu maksudnya mati karena ta'un, bukan mati karena ditusuk. Karena kata-kata mat'un dalam bahasa Arab bisa diartikan orang yang tertusuk. Babun yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Diampuni bagi orang yang syahid semua dosanya, akan tetapi hutangnya tidak terhapus. Jadi illa di sini illa istisna munqati', sehingga diartikan akan tetapi, bukan apa? Kecuali. 1008. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama bahwa huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak-haknya Allah itu dibangun di atas toleransi. Nah, sehingga dosa-dosanya orang mati syahid ini diampuni oleh Allah. Karena itu haknya Allah, ya. Dosa itu kan apa? Hak kepada Allah.
Kemudian kaidahnya mengatakan wa huququl adami mabniyatun 'alal musyahhah. Adapun hak-haknya hamba itu dibangun di atas kepelitan, sehingga haknya seorang hamba yaitu utang itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masih memiliki hak tersebut. Tapi kalau Allah memaafkan dosa kepada Allah, Allah memaafkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain orang mati syahid tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 1085 wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fa dzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Hadis ini menunjukkan bahwa jihad dan iman adalah amal paling utama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkan 3. Afdalul a'mal al-iman, thumma al-jihad, thumma hajjah mabrurah. Amal paling utama adalah iman, lalu jihad, lalu haji mabrur. Nah, hadis seperti ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan, misalnya riwayat Muslim juga, bahwa afdalul a'mal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ikhtilafil ahwali wal ashkhas, sesuai dengan kondisi penanyanya atau kondisi yang mengharuskan beliau menyabdakan hal tersebut. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya. Ini pertanyaannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Jadi kalau hadis tadi menyebutkan orang mati syahid diampuni, di sini menyebutkan syaratnya. Syaratnya sabar, mengharap pahala, maju ke depan, tidak lari. Artinya tidak semua syahid diampuni ya. Kalau dia lari ke belakang kemudian mati, ya syahid, tetapi karena tidak memenuhi syarat untuk diampuni maka tidak termasuk yang dimaksud di sini. Maka dalam hal ini berlaku kaidah al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Hadis yang mutlak yang pertama tadi dipahami dengan hadis yang muqayyad yang ada syaratnya seperti ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Kemudian di sini Nabi menambahkan, "Illa ad-daina fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika." Jadi ini wahyu segera turun. Nabi menjawab, wahyu turun. Nah, maka beliau kemudian menambahkan wahyu tadi illa ad-dain. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa wahyu itu turun dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya seperti ini, tiba-tiba mendadak turun gara-gara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu kemudian dilengkapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Nah, ini maksudnya syahid dunia, syahid akhirat, bukan syahid dunia. Sehingga meskipun dia matinya syahid tetap dimandikan, tetap disolatkan karena bukan syahid di dalam perang fi sabilillah. 1086. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala uftihi malaka. Qala ara'aita in qatalani qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun. Qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Ya, jadi kalau ada rampok kemudian kita lawan akhirnya kita matinya mati syahid. Ini syahid akhirat. Kalau kita menang dan dia mati maka dia masuk neraka. Masuk neraka ini bukan berarti kekal di neraka, bukan ya. Tergantung, kalau rampoknya kafir ya kekal di neraka, kalau rampoknya muslim maka namanya orang muslim fasik itu masih bisa masuk surga meskipun harus ke neraka terlebih dahulu. Kemudian di sini seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ada rampok mau nyerang harta saya." Beliau katakan, "Jangan kasih." Nah, kata-kata jangan kasih ini apakah wajib ataukah sunnah? Para ulama katakan tidak wajib.
Jadi tidak harus kita menolak gitu. Kalau memang kita takut, kemudian kita pilih membela nyawa daripada harta, tidak ada masalah. Hanya Nabi di sini menunjukkan yang lebih afdal. Ya. Jangan takut kepada rampok karena kamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Babun fi qaulihi ta'ala rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Orang-orang yang mereka jujur terhadap apa yang mereka sudah berjanji kepada Allah di atasnya. Fadhal. ثابتا قال أنس رضي الله عنه أمي الذي سميت في لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت عنه وإن أراني الله عز وجل مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله تعالى ما أصنع قال فهذا أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال وهل يريك الجنة أجدوا دون أحد. Wahan itu adalah kalimat talahuf, minta tolong. Waduh. Fadhal. قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسده 86 من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته أمية الربع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Ahadullah sebagai maf'ul. فمنهم من قضى نحبه. Qadha nahbahu itu maksudnya sudah mati. Qadha nahbahu menunaikan janjinya. Maksudnya apa? Sudah mati, yaitu mati syahid. Qadha. وما بدلوا تبديلا قال فكان يرون أنها نزلت في أصحابه. Ya, jadi Anas bin Nadhr itu adalah pamannya Anas bin Malik. Makanya dia mengatakan amil ladzi summitu bihi di awal hadis tadi. Dia adalah pamanku yang saya dikasih nama dengan nama dia. Maka Anas dengan pamannya namanya sama, itu sama-sama Anas. Satunya Anas bin Malik, satunya Anas bin Nadhr. Gara-gara dia tidak ikut dalam perang Badar, maka dia menyesal sekali karena itu adalah pertama perang Nabi SAW. Akhirnya dia mengatakan nanti kalau ada perang lagi saya harus ikut dan Allah bisa melihat apa yang saya lakukan. Nah, ternyata betul. Orang-orang pada lari, yaitu pada perang Uhud, maka dia tidak lari sama sekali, sehingga dia termasuk yang syahid, dan ada bekas luka di tubuhnya 80 sekian luka. Masya Allah ya. Maka beliau ini termasuk apa? Syuhada Uhud, yang jumlahnya 70 orang. Kemudian beliau termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka berjanji kepada Allah akan membela agamanya, ternyata jujur sehingga betul-betul membela agamanya sampai darah penghabisan mereka. Faminhum man qadha nahbah, itu maksudnya yang sudah mati syahid, maka dia berarti sudah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang supaya kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah atau Islam, menjadi yang paling tinggi. Ini babnya adalah dari hadis lafal Imam Bukhari dan lafal Imam Muslim. Tapi di sini hadis yang akan ditampilkan lafalnya berbeda dengan lafal babnya. 1088 an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna rajulan a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Orang berperang hanya semata-mata ingin dapat ghanimah, semata-mata loh ya. Tapi kalau niatan tambahnya ghanimah enggak apa-apa. War-rajulu yuqatilu liyuzkar, semata-mata supaya disebut. War-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, supaya diketahui posisi dia. Faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Ini kalimatnya berbeda tapi juga sahih. Hanya yang kalimat pertama tadi lebih sahih karena riwayatnya Bukhari dan Muslim. Litakuna kalimatullahi a'la sama dengan litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Jadi ringkasnya yang disebut fi sabilillah itu adalah kalau niatannya ikhlas karena Allah.
Itulah makna litakuna kalimatullahi al-ulya. Boleh dikatakan dengan istilah ikhlas karena Allah, boleh disebut dengan istilah menegakkan kalimat Allah atau Islam, boleh disebut dengan istilah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya maknanya sama. Adapun tadi saya katakan kalau ghanimah hanya niatnya tambahan saja nggak ada masalah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amr bin As dalam satu peperangan, kemudian beliau mengatakan, semoga Allah melimpahkan kepada kamu harta yang banyak. Nah, maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya perang ini bukan untuk cari ghanimah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'immal malu salih fi yadi rajuli salih. Oh, bukan begitu wahai Amr. Harta yang baik itu kalau di tangan orang yang baik seperti kamu itu jadi harta yang baik. Sehingga boleh seseorang itu niat asalnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, tapi tambahannya supaya mendapatkan ghanimah, supaya dia bisa melunasi hutangnya misalnya, enggak ada masalah seperti itu sebagai niat tambahan. Meskipun ini masalah khilafiyah ya. Tapi pendapat para muhaqqiqin bahwa niat tambahan selain keikhlasan kepada Allah, apabila niat awalnya adalah ikhlas, maka tidak ada masalah. Tapi kalau riya nggak bisa ditambahkan. Saya ikhlas plus riya nggak bisa. Kenapa? Karena ini saling bertentangan. Sehingga nggak bisa. Ini riyanya hanya tambahan, nggak bisa. Ya. Itu sama dengan minyak dicampur air, nggak bisa campur. Bab man qatala riya was sum'ah, ini babnya yang menunjukkan hal tersebut. Bab orang yang berperang karena riya atau sum'ah pengen didengar. Fadhal. Natul nama orang ya. Natul yang dia dari ahli Syam. Ayu akhiru hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi wa yawmal qiyamati alaihi rajulun ustusida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahat. Ini dalam hadis ini disebutkan 3 orang ini orang yang pertama kali diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keputusan apa? Tafsirannya itu di dalam hadis riwayat Tirmidzi, awwalu man tusa'ar bihimun nar. 3 orang yang pertama kali dinyalakan api untuk mereka. Nah, maka 3 orang ini adalah orang yang lebih awal masuk neraka dibandingkan yang lain-lain. Fadhal. Qala fama alimta fiha qala Amilta apa alimta? amilta. Ya. Fama amilta fiha qala qataltu fika hatta itu qala qadatta walakinnaka qatalta li ayyi qala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta uhiya finnar. Baik, ini yang pertama ya. Orang jihad sampai mati syahid, tapi ternyata orang jihad sampai mati syahid, tetapi ternyata niatnya tidak ikhlas. Akhirnya dia termasuk syahid dunia tok. Itu yang kita bahas tadi ya. Maka di akhirat tidak digolongkan mati syahid karena Allah tidak menerima syahidnya. Ini hadisnya panjang, silahkan ganti. Fadhal. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وتيته عرفه نعمه فعرفها قال وما فعلت فيه قال علمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر في تحويك على وجهه حتى ألقي في النار ورجل نشأ الله عليه وأعطاه من أسماء المال أتي به فعرفه عرفه قال وما عملت فيها قال ما تركت سبيل من بسبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Nah, di sini kalimatnya ma taraktu min sabilin. Saya tidak meninggalkan jalan apapun yang engkau sukai untuk diinfakkan padanya kecuali saya infak. Ini menunjukkan bahwa infak itu paling bagusnya adalah menyeluruh. Jadi tidak fokus pada satu hal saja, tapi menyeluruh.
Ada wakaf bangun masjid misalnya, ikut bangun masjid, bangun pesantren ikut bangun pesantren, ada wakaf mobil ikut wakaf mobil, ada pembebasan tanah untuk kuburan ikut lagi. Nah, itu maksudnya min sabilin begitu. Lebih utama daripada orang fokus harta saya khusus untuk bangun masjid tok di mana-mana ting telacak, tapi bab-bab yang lain dia nggak pernah ikut nih. Tapi sayangnya yang diceritakan ini tidak ikhlas sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebelumnya adalah seorang yang alim, yang qari itu maksudnya hafal Quran, tapi juga karena tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta li qala huwa jawadun faqad qila thumma umira fi fasrika ala wajhi thumma udiya bin nar. Ya, makanya dalam kitab Zubat karya Ibnu Ruslan dalam fikih Syafi'i itu di muqaddimahnya ada kalimat yang terkenal. Beliau mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Nah, itu dalilnya di sini, yaitu 3 orang yang pertama diputusi oleh Allah, yaitu yang pertama dinyalakan api neraka untuk mereka sebagaimana riwayat Tirmidzi. Nah, salah satunya yang alim tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengamalkan ilmunya. Dan bait tersebut pertama kali saya dengarkan dari Habib Novel waktu masih nyantri dulu. Nah, kemudian setelah belajar fikih mazhab Syafi'i ternyata saya nemu dalam kitab Zubat itu. Bab kasratul ajri 'alal qital, bab banyaknya pahala atas perang yang dilakukan. 1090 wa 'anil Bara'i radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun min banin nabiti qabilin minal ansar. Qabilin itu mudzakkar dari qabilah. Ya, jadi Bani Nabit adalah satu qabilah dari Ansar. Dalam hadis yang lain disebutkan muqanna'un bil hadid. Dia memakai besi, ya di apa namanya? Dia pakai helm besi atau pakai baju besi. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya langsung perang atau masuk Islam dulu?" Nabi mengatakan, "Masuk Islam dulu." Faqala, maka ini hadisnya diringkas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka 'abduhu wa rasuluh. Ini setelah disuruh masuk Islam. ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا أي قليلا وأجر كثيرا. Jadi jihad adalah pahalanya sangat besar karena termasuk amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis menunjukkan bahwa amal itu tafadul, yaitu bertingkat-tingkat. Ada yang pahalanya sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang-sedang. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat yang lain, amila qalilan wa ujira katsiran. Nah, maka yasiran yang dimaksud di sini adalah qalilan. Bab man ghaza fa usiba aw ghanima. Bab orang yang perang lalu mendapatkan musibah, maksudnya mati, atau ghanima, mendapatkan ghanimah. Fadhal. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min wasiyatin aw sariyatin tawsu fataramu tafsiramu illa kamu qad ajalu sulusai ujurihim wa ma min wasiyatin aw sariyatin tufiku wa tusabu illa tamman ujuruhum. Ya, mendapatkan musibah nggak harus mati ya, salah satunya mati ya. Mendapatkan musibah itu ya bisa mati, bisa juga kalah. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi tukhfiqu. Tukhfiqu itu artinya gagal, tidak mendapatkan hasil. Maka perang itu ada 2 kemungkinan. Menang dapat hasil ghanimah. Maka pahalanya yang didapat lebih sedikit daripada kalau perang kalah. Perang tidak dapat hasil, tidak dapat ghanimah, kemudian pulang membawa kekalahan, nah itu pahalanya sempurna. Dengan kata lain, ghanimah itu adalah termasuk dari bagian pahala yang diberikan kepada orang yang perangnya. Maka kalau dia dapat ghanimah ya otomatis karena sudah ada ghanimah yang dia ambil, pahalanya tersisa lebih sedikit. Tersisa berapa? 1/3 saja. Karena di sini Nabi katakan thulutsai ya. Ghanimah sebanding dengan 2/3 pahalanya. Dan hadis ini banyak sekali kalam ulama, tapi yang paling benar adalah memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya. Nabi mengatakan menyegerakan 2/3 ya sudah. Begitu pemahamannya, tidak usah ditakwil-takwil. Ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Abu Hani, padahal Abu Hani seorang rawi yang thiqah. Jadi mungkin keberatan terhadap isi hadis ini kemudian malah menyalahkan rawinya. Ini enggak tepat seperti ini.
Demikian juga ada yang mengatakan ini khusus orang yang niatnya adalah perang plus ghanimah. Jadi niatnya double tadi ya. Niat ikhlas perang plus niat ghanimah. Nah, gara-gara itulah dia mendapatkan pahala yang berkurang. Tapi makna seperti ini tidak dikuatkan oleh para ulama. Syekh Imam Nawawi mengatakan ini termasuk takwilan yang lemah. Yang benar adalah yang dijelaskan oleh jumhur ulama, yaitu ya sesuai dengan zahirnya seperti ini. Adapun hadis yang mengatakan orang yang pulang perang membawa ajrin atau ghanimah, ya, pahala atau ghanimah, itu sama sekali tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis yang muqayyad, sementara hadis yang tadi adalah hadis yang mutlak. Nah, maka berlaku kaidah al-mutlaq yuhmal alal muqayyad. Jadi orang pulang bawa ghanimah plus pahala itu maksudnya pahala sepertiga. Di situ enggak ada apa? Kata-kata sepertiga, tapi di sini dari hadis ini dipahami seperti itu. Babu ajri man jahaza ghazian, bab pahala orang yang menyiapkan orang yang perang. Fadhal. An Yazid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghazian fi sabilillah faqad wajada wa man talaqa bi ardi bi khairin faqad wajada. Faqad ghaza itu maksudnya adalah mendapatkan pahala perang. Jadi yang mendapatkan pahala perang berarti 3 orang. 1 orang yang berangkat perang, jelas ya. 2 yang tidak berangkat perang tapi menyiapkan kebutuhan-kebutuhan orang yang perang tadi, persenjataannya, makanannya, duitnya, kudanya. Yang ketiga orang yang menggantikan keluarga yang ditinggal orang yang perang tapi dengan kebaikan. Jadi menghidupi atau mencukupi kehidupan keluarga yang ditinggal dengan baik. Adapun kalau dengan khianat kemudian malah menzinai misalnya, naudzubillah, istrinya mujahid, nah ini nanti akan ada hadisnya yang keras menunjukkan larangan hal tersebut. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi dengan kalimat yang lebih lengkap, yaitu man fattara sha'iman aw jahaza ghazian falahu mithlu ajrihi. Maka tidak hanya perang saja, termasuk memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, itu sama dengan apa? Membantu orang puasa tersebut, maka mendapatkan pahala puasa. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa siapapun yang ikut andil dalam suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Membuat pesantren, ikut andil saja, membantu amal solehnya atau iklannya atau ngirim duitnya atau semennya atau minumnya, nah, udah mendapatkan pahala dari pembangunan pesantren tadi, meskipun ya bertingkat-tingkat pahalanya. Babun fiman tajahhaza, orang yang bersiap-siap perang, famarido lalu sakit, falyadfa'hu ila may yaghzu, maka hendaklah dia serahkan persiapannya tadi kepada orang yang berperang. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih, qala iti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa atahu fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salama wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi. Qala ini yang sakit tadi, ya fulanah maksudnya istrinya, a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi anhu syai'a fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Jadi dia pesan nama istrinya, ini saya enggak jadi perang karena sakit, maka semua persiapan kamu berikan kepada teman saya ini, jangan dikurangi sama sekali. Kalau kamu kurangi malah enggak berkah nanti. Nah, akhirnya dia pun berangkat dengan bekal temannya tadi. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa orang yang sudah meniatkan hartanya untuk kebaikan, jangan dibatalkan. Sudah disiapkan untuk wakaf. Kemudian dia membatalkan wakaf tadi, ya tidak dosa, perlu persiapan, tapi lebih utamanya apa? Dilanjutkan. Sama dengan ini, sudah disiapkan untuk perang, maka jangan dibatalkan, berikan kepada orang yang berperang. Bab hurmatil mujahidin, bab kehormatannya para mujahid fi sabilillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman bin Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hurmatul Isya'in Musayyidin Fa'idina Kahurmati Ummatin Wa ma min rajulin min fa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakunuhu fihim
illa wukifa lahu yawmal qiyamah faya'khudhu min amalihi ma fama dhannukum. Ya, fama dhannukum, apa persangkaan kalian? Maksudnya kalau disuruh ngambil pahalanya orang yang mendoliminya, yaitu mengkhianatinya karena berzina dengan istrinya yang ditinggal jihad fisabilillah, kira-kira dia mau ngambil pahala berapa? Ya maksudnya pasti akan diambil habis oleh orang tersebut ya, karena masa dia disuruh ngambil pahalanya, terserah dia. Karena setiap orang nanti di akhirat pasti mikir bagaimana supaya bisa masuk surga. Nah, kalau diberi kesempatan suruh ngambil pahalanya orang, pasti diambil semuanya. Nah, dalam hadis yang lengkapnya itu sebenarnya Rasulullah mengatakan faya'khudhu min amalihi ma syaa faltafata ilaina faqala fama dhannukum. Lalu setelah itu beliau berhenti sejenak, kemudian noleh kepada para sahabat sambil bertanya, ya, kira-kira apa persangkaan kalian kalau suruh ngambil pahala orang? Maka ini hadisnya diringkas. Babun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatan min ummati dhahirin 'alal haqqi hatta taquma as-sa'ah. Tidak hentinya sekelompok dari umatku menang di atas kebenaran sampai terjadi kiamat. Fadhal. Saudara Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatan min ummati dhahirina 'alal haqqi wa yadidu man Ya, khadzalahum, membiarkan mereka, yaitu yang tidak membantu mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah. Maksudnya di sini adalah angin yang menyebabkan kematian setiap orang beriman. Maka maksud babnya tadi hatta taqumas sa'ah, sampai terjadi kiamat, itu maksudnya sampai menjelang terjadinya kiamat atau sampai mendekatnya apa? Kiamat. Maka kalimat hatta taqumas sa'ah ini seperti ucapan muadzin qad qamatis shalah. Itu bukan berarti salat sudah tegak betul-betul, bukan, tapi qad qarubat, ya, sudah dekat tegaknya salat. Karena kalau sudah terjadi kiamat ya enggak ada angin itu lagi. Angin itu adalah tanda-tanda dari dekatnya kiamat. Dan angin itu datangnya dari mana nanti akan ada pembahasannya pada hadis berikutnya. 1096 wa an Abdurrahman bin Shimas al-Mahri qala kuntu inda Maslamah bin Mukhalladin wa indahu Abdullah bin Amr bin al-As faqala Abdullah la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalqi hum syarrun min ahli al-jahiliyyati la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihim. Jadi kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang kafir tok, orang muslim enggak ada. Mereka orang yang paling jelek, doa kepada Allah enggak pernah dikabulkan. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم. Karena Abdullah bin Amr bin As ini terkenal menulis semua hadis Nabi. Nabi bicara apapun ditulis semua, dan dia masih muda kan, sehingga semangat untuk nulis. Wa amma ana fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu isabatan min ummati yuqatiluna ala amrillah qahirina li'aduwwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'atu wa hum ala dzalik. Nah, sama juga di sini ya. Ta'tiyahumus sa'ah itu maksudnya mendekati kiamat. Faqala Abdullah ajal. Nah, jadi hadis ini enggak bertentangan dengan perkataan Abdullah bin Amr. Maka dia jelaskan gini ya. Ajal, thumma yab'atsullahu rihan karihil miski, massuha massul hariri, fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin min imanin illa qabadathu, thumma yabqa syirarun nas alaihim taqumus sa'ah. Nah, maka kalau kalimat hatta ta'tiyahumus sa'ah itu diartikan sampai betul-betul terjadi kiamat, ya salah. Maka penjelasannya adalah sampai mendekati kiamat. Karena kalau sudah mendekati kiamat, Allah kirim angin. Angin itu mematikan semua orang-orang baik tersebut, termasuk ta'ifatun yang tadi itu. Nah, kalau sudah mati semuanya, tersisa orang-orang jelek, barulah terjadi kiamat. Hadis ini mengatakan rihan, angin, yang anginnya seperti minyak wangi misik. Dalam hadis yang lain disebutkan minal Yaman, datangnya dari Yaman. Dalam hadis yang lain disebutkan min qibali Syam, dari arah Syam. Padahal di Yaman dengan Syam ini apa? Bertolak belakang arahnya. Sehingga kalau digabungkan, karena sama-sama hadisnya sahih, ada dua angin, satu angin dari Yaman, satu angin dari Syam. Boleh juga digabungkan,
bahwa angin itu munculnya dari salah satunya, dari Yaman atau dari Syam. Nah, kemudian setelah sampai kepada arah satunya lagi, kemudian menyebar. Misalnya asalnya dari Syam, kemudian datang sampai Yaman, nah dari Yaman menyebar. Atau dari asalnya dari Yaman, kemudian datang ke Syam, sampai Syam kemudian menyebar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dijelaskan oleh para ulama untuk mengkompromikan antara dua hadis yang sama-sama sahih dalam masalah angin ini. Fadhal. 1097 An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahlul ghadati dari haq hatta taqum as-salah. Ya, jadi Taifah tadi yang disebut oleh para ulama sebagai Taifah Mangsurah itu ternyata Ahlul Gharbi, orang barat. Nah, orang barat di sini bukan berarti orang Amerika. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu Ahlus Syam, orang-orang Syam. Maka nama lain dari Ahlus Syam adalah Ahlul Gharbi. Karena hadis itu satu sama lain saling menafsirkan, sehingga harus ditafsiri begitu. Babun fi rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Bab dua orang, satunya membunuh yang lain tapi sama-sama masuk surga. Kok bisa? Nah, ini jawabannya, tafadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu wa rasulullahi yaqtulu ahaduhuma al-akhar ila ma yadkhulul jannata. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala yaqtulu hadha wa yalijul jannata. Thumma yatubu ala al-akhir. Yatubullahu sebagai fa'il. Thumma yatubu ala al-akhir wa yahdihi ila al-islam. Thumma yajahidu fi sabilillah fa yastashhad. Ya, jadi dua orang, satunya membunuh yang lain tapi sama-sama masuk surga. Karena pertama si kafir membunuh si muslim, akhirnya si muslim mati syahid masuk surga. Kemudian si kafir ini dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya masuk Islam. Kemudian dia ikut jihad fisabilillah, akhirnya dia pun mati syahid. Nah, berarti sama-sama masuk surga. Di sini dikatakan yadhaqullah, Allah tersenyum kepada dua laki-laki tersebut. Nah, ada satu riwayat yang sahih mengatakan fa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fi mautinin fala hisab 'alaih. Kalau seseorang hamba itu Allah tersenyum kepadanya dalam suatu kondisi, maka tidak ada hisab untuknya. Nah, inilah dalil bahwasanya orang yang mati syahid yaitu apa? Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalilnya saja, ada dalil yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sahih. Babu man qatala kafiran thumma saddada lam yadkhulin nar. Orang yang membunuh orang kafir kemudian dia istiqamah di dalam amal kebaikan, maka dia tidak masuk ke dalam api neraka. Tafadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fin nari ijtima'an yadurru ahaduhuma ila man ya Rasulullah qala mu'minun qatala kafiran thumma saddada. Ya. Jadi dua orang ini tidak mungkin kumpul di neraka yang satu dengan lain saling bisa memadarati. Yaitu siapa? Satu orang mukmin membunuh orang kafir. Maka nanti kalau sama-sama di neraka itu pasti tidak saling memadarati. Maksudnya gimana ini? Nah, oleh para ulama ditafsiri dengan ayat wa im minkum illa wariduha. Semua manusia pasti melewati neraka. Ada yang mengatakan semua manusia pasti memasuki neraka. Nah, maka kalau diartikan itu memasuki neraka, apakah orang muslim ini berarti sama dengan nasibnya si kafir yang dia bunuh? Maka jawabannya adalah hadis ini, ya. Meskipun sama-sama di neraka, satunya di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya di neraka hanya sekedar melewati saja. Karena sudah dijanjikan oleh Allah semua orang pasti melewati neraka. Babu fadli man hamala ala naqatin fi sabilillah. Bab fadilah orang yang memberikan tunggangan di atas unta di dalam jihad fi sabilillah. Jadi dia sedekah unta untuk orang-orang yang jihad. 1100, betul. Fi ma'utin al-Ansari radhiyallahu anhu qala sa'a rajulun fi naqatin mashlumatin. Faqala hadhihi fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yawmal qiyamati sabru fi naqatin
كلها مكتومة. Makhtumah itu yang ada tali kekangnya, jadi sudah siap untuk dipakai. Hadis ini merupakan dalil bahwa infak untuk jihad, maka pahalanya tidak hanya 10, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah mengatakan, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 101 wa Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubti'a bi, sesungguhnya terputus untuk saya, maksudnya kendaraannya mati. Jadi istilah ubti'a itu kalau kendaraannya sudah mati, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Fahmilni, maka berilah tunggangan saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma indi. Faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluh. Faqala sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yani hadis menunjukkan adanya sababul wurud untuk hadis ini. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan semisal pahala pelakunya. Karena dia memberikan petunjuk ada orang yang bisa ngasih kendaraan, sementara dia sendiri tidak bisa ngasih kendaraan kepada orang yang kematian kendaraan tersebut. Maka dari hadis tadi seperti ini, kalau kita kumpulkan, bisa jadi satu buku dengan judul sebab-sebab wurudnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau supaya mudah ya, dikasih arba'in aja ya, arba'in tentang sababul wurud. Fadal. في قوله تعالى وأعيد لهم ما استطعت من قوة. 1102 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعيد لهم ما استطعت من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. Ala innal quwwata, maksudnya al-quwwatal kamilah. Ketahuilah bahwa kekuatan yang sempurna itu adalah memanah. Jadi bukan berarti kekuatan hanya memanah tok, bukan. Karena kuda itu juga kekuatan, bela diri juga kekuatan. Makanya ayatnya mengumumkan kan, mastata'tum, apapun yang kalian mampu. Berarti umum. Karena di sini ada kata-kata ma yang itu merupakan isim mausul yang menunjukkan umum. Adapun Nabi menyebutkan ar-ramyu itu karena ramyu adalah kekuatan yang paling handal ya. Kenapa paling handal? Karena dari jarak jauh saja sudah bisa melumpuhkan musuh. Nah, ar-ramyu itu kulli zamanin bihasabi. Dalam setiap masa ya sesuai dengan kadar masanya. Kalau zaman dulu dengan panah, kalau zaman sekarang dengan bom dan sebagainya atau rudal ya. Intinya ramyu, melempar senjata kepada musuh, itu adalah kekuatan yang sempurna. Maka hadis ini seperti as-sabru inda sudmatil ula. Itu maksudnya as-sabrul kamil inda sudmatil ula. Bab al-hathi 'ala ramyi, bab hasungan untuk memanah. Fadhal. Ya, jadi mainan anak panah itu termasuk sesuatu yang diajarkan dalam Islam, karena meskipun dia mainan berlatih, tetapi tujuannya atau ada manfaatnya untuk jihad fisabilillah. Maka ini termasuk mainan yang berpahala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ada 3 mainan yang berpahala ya, sibahah, berenang, kemudian melatih kuda, kemudian memanah ini. Oh, bukan berenang ya, mulatafah dengan istri. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung sekali untuk memanah. Dan dalam hadis riwayat kitab Sunan, memanah itu lebih disukai oleh Nabi daripada menunggang kuda. Meskipun hadisnya memang dhaif sanadnya, tapi maknanya kuat ya. Karena kalau hanya menunggang kuda saja dengan pedang, itu kekuatannya tidak begitu dahsyat. Tapi kalau dengan panah, maka lebih jauh lagi serangannya kepada musuh. Bahkan konon panah yang asli bisa 1 kilo ya, jarak tempuhnya itu. Saya pernah dengar begitu, wallahu a'lam. Fadal. An Abdurrahman bin Damasakan anna Uqayman al-Yahmiyya qala
di Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Taftaliku baina hadaini Ghorodo ini. Engkau bolak-balik mundur-mandir di antara dua sasaran ini. Jadi gini maksudnya. Ini sasaran panah, ini juga sasaran panah. Nah, orang berlatih manah ke sini. Nanti kalau sudah anak panahnya habis, dia pindah ke sini, kemudian manah ke sini. Kalau sudah habis, nanti manah lagi begitu. Kalau sekarang biasanya cuma satu tempat ya. Ya mestinya dua tempat supaya nggak mundar-mandir. Maka mundar-mandir ini maksudnya kalau sudah habis pindah sana gitu. Kenapa? Tempatnya nggak ada, oh ya. Fadal. wa anta kafirun yashuku alaika qala Uqbatu laula kalamun sami'tu min Rasulillah sallallahu lam anihi. U'ani itu pakai ya atau enggak situ? U'anihi. Ada. Nah, itu boleh dalam satu logat. Meskipun biasanya kalau ada lam itu kan majzum ya, wa'anihi. Maka ini bukan salah, ini atau satu logat nih. Saya tidak akan berpayah-payah melakukan itu kalau bukan karena sabda Nabi. Jadi ini semangatnya para sahabat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini mirip seorang sahabat Nabi yang mengatakan, laqad kallafani saqilan. Nabi memberikan beban kepada saya, beban yang berat. Kenapa? Karena Nabi katakan, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kamu kasih kabar gembira dia dengan neraka. Nah, maka kata dia, wah ini beban berat bagi saya ini. Setiap hari lewat kuburan orang kafir harus berhenti mengatakan basyarakallahu binnar, basyir binnar. Kesel dia ngomong begitu terus. Ini semangatnya sahabat Nabi melakukan wasiat Nabi. Demikian juga di sini. Ya udah tua renta Uqbah bin Amir ini, tapi masih latihan panah. Fadal. Wal harisu faqultu li ibni sama sakam wa madaka qala innahu qala man alima ramya summa tawakkalu falaysa Au qala. Ya. Bab al-khailu fi nawasih al-khairu ila yaumil qiyamah. Bab kuda-kuda itu pada ubun-ubunnya ada kebaikan. Kebaikan maksudnya adalah pahala dan ghanimah sebagaimana nanti akan ditafsirkan dalam hadisnya sampai hari kiamat. Fadal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasyata farasan isbahi bahwa al khairu maqbutun bi nasyatiha al khairu ila yaumil qiyamah al ajru wal ghanimatu. Ya, yalwi itu menggoyang-goyangkan. Jadi nasyah itu kan upun-upunnya kuda, digoyang-goyangkan ke kanan ke kiri dengan jarinya ini. Sambil beliau mengatakan, kuda itu pada ubun-ubunnya terikat kebaikan. Kebaikannya yang pertama adalah pahala, karena kalau digunakan untuk jihad berpahala atau untuk ibadah juga berpahala. Dan yang kedua adalah ghanimah. Nah, di sini Nabi mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti kuda itu masih diperlukan untuk jihad sampai hari kiamat. Dan ini ternyata sesuai fakta ya, di tempat-tempat pegunungan kayak misalnya di Afghanistan dan yang lain-lain. Nah, itu meskipun pakai tank dan sebagainya, tapi masih saja memerlukan kuda ini. Maka hadis ini nas sharih bahwasanya kuda tetap terpakai sampai hari kiamat meskipun kondisi bagaimanapun juga. Kemudian 1106 wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al barakatu fi nawasil khaili. Barakah itu adalah kebaikan yang banyak dan dawamul khairi wa kathratuhu. Bab karahiyati syikali fil khail. Bab dibencinya kuda syikal. Nah, syikal ada tafsirnya di bawah. Fadal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sikala min al-khayl. Wa fi riwayatin wasikalu ayyakuna al-farasu fi rijlihi yumna wa fi yadihi al-yusra aw fi yadihi al-yumna wa fi rijlihi al-yusra. Rasulullah tidak menyukai kuda syikal. Kenapa? Karena sesuai kebiasaan atau pengalaman, kuda syikal ini kurang bagus untuk perang ya. Jadi kurang gesit, kurang terengginas untuk perang. Maka kuda syikal dihindari. Nah, syikal itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang populer adalah 3 kakinya itu ada warna putihnya, sementara 1 kakinya tidak ada warna putihnya. Kalau tafsiran di sini berbeda. Ya, ini tafsiran yang kedua, yaitu pada kaki kanannya ada warna putih plus pada tangan kiri. Jadi bersilang ya. Kalau kakinya kanan berarti
tangannya yang kiri yang putih. Atau sebaliknya, kalau pada tangan kanannya yang putih, berarti nanti kaki kirinya juga ada putihnya. Nah, maka dua tafsir ini mungkin saja sama-sama syikal, sama-sama benar, yaitu dua kondisi ini biasanya apa? Kudanya tidak ke situ gitu. Itulah yang dimaksud Nabi tidak menyukai, bukan karena apa, bukan karena apa-apa ya, tapi karena sesuai pengalaman saja kuda seperti itu kurang bagus untuk jihad fisabilillah. Berikutnya babul musabaqah bainal khayli wa tadmiriha. Bab lomba melombakan di antara kuda-kuda dan melatih kuda-kuda. Tadmir itu arti asalnya menguruskan, yaitu dikasih makan yang banyak. Kemudian setelah dia gemuk, kemudian dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian pokoknya ada prosesnya lah supaya badannya itu tegap, gempal, sehingga dia kecil badannya tetapi apa padat begitu, dan itulah yang dimaksud dengan tadmir. Fadal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bil khairi allati qad utmirat min al-khayr faqi'i wa kana amaduha saniyatu wa sabaqa bil khairi allati lam tutmar min asy-syari'ati ila masjidi bani yuraqin wa kana Ibnu Umar fi sabaqa biha. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya melombakan latihan kuda. Dan kuda dibagi dua. Kalau sudah terlatih, maka jarak tempuhnya lebih jauh. Dari Hafya wa kana amaduha, dan adalah finishnya Thaniyatul Wada. Dari Hafya ke Thaniyatul Wada itu adalah sekitar 6 mil. 1 milnya 1,8 kilo. Anggaplah ditotalkan 2 kilo, ya, berarti sekitar apa? 11 atau 12 kilo. Adapun yang belum terlatih, maka jarak tempuhnya jangan jauh-jauh karena kasihan kudanya, yaitu sekitar 1 mil saja atau 2 kilo antara Thaniyatul Wada sampai dengan Masjid Bani Zuraik. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan dalil memberikan nama masjid dengan nama qabilah. Kalau dia orang Solo, kampung Ngeruki, ya, berarti Masjid Ngeruki. Kalau Cemani ya Masjid Cemani. Tapi sekarang ini masjid banyak sekali, sehingga orang terpaksa kasih nama masjid bukan dengan nama kabilah. Karena apa? Terlalu banyaknya masjid, ya, sehingga dikasih nama Nur Hidayah dan sebagainya, enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kalau kasih nama masjid sementara tidak ada kaitannya sama sekali dengan nama tersebut, sehingga dianggap seperti menipu. Misalnya disebut Masjid Utsman bin Affan, padahal yang bangun bukan Utsman bin Affan. Nah, ini berarti seperti menipu. Masjid Ibnu Taimiyah, padahal tidak ada orang di situ namanya Ibnu Taimiyah. Kalau yang mewakafkan Ibnu Taimiyah, silakan dikasih nama Masjid Ibnu Taimiyah. Atau misalnya di situ dikaji setiap harinya kitab Sahih Bukhari, maka disebut Masjid Sahih Bukhari atau Masjid Imam Bukhari, enggak ada masalah. Nah, sehingga ini perlu perhatikan dalam bab penamaan masjid, jangan menamakan masjid dengan sesuatu yang bisa mengandung semacam tipuan. Babun fi ahli takhallufi bil udhri, bab orang-orang yang mundur dari perang karena ada uzur. Wa qawlihi ta'ala la yastawil qa'idun al-ayata. Fadal. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaidan ya'a di katifun tulang indong-indong. Tabaha asyaka ilaihi penuh maktumin ada Dororah itu buta. nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina Jadi maksudnya turunnya ayat ghairu ulid darar ini adalah belakangan setelah turunnya ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Rasulullah Allah menurunkan ayat orang yang duduk yaitu tidak ikut perang tidak sama dengan yang berperang. Nah, maka Ibnu Ummi Maktum merasa keberatan, loh saya ini nggak ikut perang karena ada udzur ya Rasulullah. Kalau saya nggak buta saya ikut ini. Nah, maka Allah turunkan ayat ghairu ulid darar, selain yang punya madarat. Maka ringkasnya begini.
antara yang berangkat jihad dengan yang tidak berangkat jihad tanpa uzur. Maka jaraknya adalah beberapa derajat yang jauh. Tetapi antara orang yang berangkat jihad dengan orang yang tidak berangkat jihad karena suatu madarat atau suatu uzur cuma ada 1 derajat saja. Jadi derajatnya nggak jauh. Itu ringkasan dari penjelasan untuk ayat tersebut. Maka tetap apa? Fadilah yang berangkat. Sehingga bisa dikelompokkan jadi 3 kelompok. 1, yang berangkat itu paling utama. 2, tidak berangkat tapi ada niatan. Ini kelompok kedua, derajatnya lebih rendah, tapi lebih rendah sedikit. Kemudian yang lebih rendah jauh, itu yang tidak ikut jihad padahal tidak punya uzur. Berikutnya, man habasahul marad anil ghazwi, orang yang tertahan oleh sakit dari perang. Fadhal. Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin faqala inna fil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum latihan illa ta'ala apa sahum marad. Ya, jadi orang-orang yang sudah niatan jihad tapi karena ada uzur dia tetap mendapatkan pahala karena niatnya tersebut. Makanya ada riwayat mengatakan niatul mu'min khairu min amali. Kemudian di sini disebutkan marad, tertahan oleh sakit. Nah, dalam riwayat Bukhari itu dengan kalimat yang lain yaitu habasahumul udhr, ditahan oleh uzur. Maka maksudnya di sini salah satu uzur contohnya adalah sakit, tidak harus sakitnya. Ali bin Abi Thalib pernah tidak ikut perang gara-gara ditugasi oleh Nabi, kamu rawat istrimu. Nah, dia nggak sakit tapi disuruh merawat istrinya, sama juga mendapatkan pahala ini. Kemudian ghazatin, perang di sini maksudnya adalah perang Tabuk, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah pulang dari perang Tabuk. Nah, begitu mendekat kota Madinah, beliau menyampaikan hadis ini. Orang-orang yang tidak ikut perang, mereka masih di Madinah, mereka ada pahalanya. Kenapa? Karena sudah ada niatan untuk ikut perang. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca sudah 57 menit. Maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, Kitabus Siyar, jamak dari sirah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.